teman-teman semua. Jadi saya sama Ade sekarang lagi bikin konten gabut. Setelah lulus kuliah belum punya kerjaan. Jadi kita bikin konten seru-seruan aja ya. Betul. Enggak sih, sebenarnya bingung sih. Iya sih. Jadi sedikit cerita dulu ya guys. Jadi kita tuh bingung kan ya. Pertama kita udah apply kemana-mana, apply kerjaan kemana-mana tapi belum ada panggilan. Nah, Dan di sela keriuhan dan ke-overthinkingan kita sebagai fresh graduate. Enggak sih, dia enggak fresh graduate. Aku yang fresh graduate. Aku kan baru lulus kemarin-kemarin tuh. Pusing kan? Daripada pusing, overthinking, nanti ujung-ujungnya depresi. Jadi ngide banget sih aku sama Pani. Kita podcastan aja yuk. Bukan podcastan sih, lebih ke ngobrol tapi ngobrol sambil direkam gitu aja. ya gitu ya halah ya. Podcastan mah kayak orang-orang gue. Kayak orang-orang kayak Kita mah kayak ngobrol biasa aja tapi ya direkam. gitu biar nanti bisa dilihat lagi gitu. Syukur-syukur dari obrolan kita ada manfaat buat teman-teman semua, dan itu pelajaran atau pengalaman dari kita gitu. Atau ya menghibur temen-temen ya. Cuman kayaknya Kayaknya minim sekali. Tapi emang kita enggak niat apa ya buat mengajari teman-teman atau apa gitu. Kita berbagi pengalaman aja. Cuma kalaupun ada gitu silahkan ambil. Syukur ada. Kalau nggak ada ya mohon maaf karena kami bukan motivator. Nah, langsung saja di konten pertama kita akan ngobrolin tentang Pertama kali masuk pesantren. Nah, Apa? Kayak duduk bisa nih aja. santai be ya. Jadi kita pakai dua bahasa di sini, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Indramayu atau bahasa Cirebon lah. Iya pada baik soalnya. Campuran lah ya. Jadi maaf ya misalkan anak bahasa si belum ngerti kan. Takon be ya. Akan be diomongin langsung gua ketika ketemu. Bener. Nah, jadi gimana nih? Jadi sedikit cerita ya guys. Kita tuh gaya banget sih sebenarnya masuk pesantren. Dulunya kita tuh pernah pesantren guys. Meskipun looksnya seperti ini, seperti tidak meyakinkan. Tapi dia pernah pesantren guys. Dan gimana sih? Pengen tahu apa ya? Pertama kali masuk pesantren, kesannya kayak gimana atau feel-nya kayak gimana gitu? Shock kah atau excited? Ya pasti sih. Kalau saya culture shock gitu ya, masuk pesantren itu serasa kayak nggak bisa main bebas gitu. Itu sih kan. Aku tuh masuk pesantren tuh tahun 2013 atau 2012 gitu ya. Pada waktu itu saya tuh baru lulus SD gitu, langsung masuk pesantren. Nah, ketika masuk pesantren itu kan masih kecil ya, lulusan SD gitu. Jadi Umur berapa ya? umurnya 12 atau 13 tahun gitu kan, kelas 1 MTS. Nah, lagi asik-asiknya main gitu ya di rumah. Kita tuh main seenaknya kita gitu kemanapun. Pas ke pesantren kan ada aturan-aturan yang harus kita taati gitu. Ada waktu yang disita buat ngaji gitu, ada waktu yang disita buat deres atau dan lain-lain gitu. Belajar. Nah, waktu kita tuh otomatis tersita gitu ya, waktu main kita gitu. Nah, di situ aku tuh agak galau sebenarnya. Kayak aku tuh biasanya kan main bola ya di rumah. Terus Agak lain emang guys. terus punya geng bola gitu. Terus pas masuk pesantren tuh kayak ya Allah, kok kayak gini banget ya gitu, nggak bisa main seenaknya kita gitu. Ya kalau main pun ya di dalam pesantren aja gitu, pasti ngobrol atau apa gitu dan lain-lain. Ya gitulah, intinya aku tuh galau dan sempet nangis gitu. Wih deh. Emang sempet gak betah awalnya guys. Pengen pulang apa pengen udahan? Rasanya tuh. Sebenarnya nggak pengen udahan juga sih, karena kan ke pesantren kan masuk kan keinginan sendiri gitu. Keren. Ada keinginan sendiri sedikit. Nah, jadi berusaha buat dibetah-betahin, tapi karena itu aja sih keselnya mah, karena nggak bisa bebas gitu mainnya.
Ya. Itu sih kalau ngaji dan lain-lain mah ya suka sih karena banyak belajarnya gitu. Idih, ngeri banget guys. Kan ada tambahan gitu lah, nggak sekolah aja gitu. Iya. Gitu. Kalau adek langsung betah apa gimana? Langsung betah dong. Anjay. Karena sebelumnya pengen masuk pesantren tuh bukan karena dorongan orang tua ya. Ya pastilah ada dorongan orang tua, cuman keinginannya tuh sangat tinggi gitu. Soalnya dari kelas 5, kalau nggak salah kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD tuh udah, aduh pengen pindah aja deh, pengen ke pesantren deh dari SD gitu, buset. Soalnya kenapa? Bukan karena apa-apa, karena orang-orang terdekat aku kayak kakak aku cowok ya satu. Dia udah masuk pesantren, serasa sepi dong ya di rumah gitu kan. Terus ada juga saudara, banyak lah pokoknya yang dari desa aku tuh ada beberapa yang emang pesantren ke pesantren yang aku tempati waktu itu. Jadi ada keinginan yang sangat-sangat tinggi gitu, bergejolak dari kelas 5 SD gitu buat masuk pesantren. Jadi pas masuk pesantren I'm so excited, soalnya ada 2 teman aku juga yang asalnya sama dari desa aku, dan kebetulan dia juga geng aku gitu, jadi ngerasa nggak kayak sendirian gitu. Karena wah kayaknya lebih seru deh, karena nggak tahu kenapa ya, ini kayaknya pikiran-pikiran kriminal saya kayak ngerasanya tuh lebih, wah sepertinya lebih bebas gitu di sana. Meskipun belum ada gambaran yang kayak gimana sih ya namanya juga pertama kali ya, gimana mau ngebayanginnya gitu. Cuma dapat cerita-cerita aja kayak di pesantren tuh kayak gini. Jadi pas masuk pesantren I'm so excited. Aku ingat banget sebenarnya aku juga nangis, aku juga merindukan suasana rumah yang sangat-sangat semuanya kalau kita pengen ada gitu kan. Kalau di pesantren kan kayak apa-apa harus sendiri gitu ya. Bedanya itu kan. Jadi di awal biasanya orang tuh, anak-anak yang baru masuk pesantren homesicknya tuh di awal-awal kan, kayak nangis pas orang tuanya, pas saudaranya pulang langsung, aduh aku ditinggal gitu, aku juga pengen ikut pulang, ada perasaan kayak gitu kan. Cuman pas itu nggak tahu kenapa feel aku tuh lebih ke oh I'm fine gitu, nggak ada perasaan yang gimana ketika orang tua. Berarti di rumahnya ini patut dipertanyakan. Gak usah gitu ya. Gak guys, dia mah ya karena kan tadi excited denger cerita, terus orang-orang terdekat juga mondok gitu kan di pesantren. Jadi ya seneng aja sama suasana baru gitu kan. Jadi nggak ada tuh nangis, nggak ada. Sampai di hari ke-7, aku ingat banget malam 7, hari ke-7 berarti 1 minggu di pesantren. Waktu itu lagi marhabanan coy. Kalau apa ya, kayaknya ngerti lah ya marhabanan. Membaca kayak berjanji itu. Iya kayak malam Jumat lah. Membaca kisah-kisah Nabi sebelum ya pokoknya mah berjanji lah ya. Berjanji ya kayak mengagungkan dan memuji Nabi Muhammad gitulah, ibaratnya kayak gitulah ya gampangnya. Nah pas di situ saya tuh ke-trigger gitu loh Pan. Aku tuh ke-trigger kayak ya Allah, biasanya aku marhabanan di rumah gitu loh, terus sekarang di sini kayak gitu, mellow ya, cuman ya kangen gitu, kayak galau, gimana ya rasanya tuh kayak galau, tapi bukan yang kayak aku mau pengen pulang aja, aku nggak mau kesini gitu, aku nggak mau pesantren lagi, nggak kayak gitu. Dan itu masih bisa ditahan ya, posisi lagi marhaban masih bisa ditahan, aku nggak nangis gitu loh guys, karena banyak orang kan malu. Cuman pas beres aku tuh mampir dulu ke kamarnya si Puji, deket kan sama tempat marhabanan. Di situ orang-orang lagi pada nangis, say. Si Puji nangis, si Reza nangis. Emang vibe-nya tuh kalau awal-awal masuk pondok tuh iya, ya hampir semuanya bisa dipastikan lagi pada merenungi merenungi nasib gitu. Merenungi nasib kayak waduh gue pengen pulang, gue pengen kenikmatan yang ada di rumah gitu. Jadi pas lihat orang-orang nangis, vibes-nya tuh ke bawah gitu, jadi gue juga ikut nangis guys, kayak gitulah. Jadi sebenarnya nggak terlalu homesick, cuman ya pastilah ada rasa kangen, cuman nggak yang gue mau udahan, enggak kayak gitu.
Kalau aku mah dulu tuh ke trigger nangisnya karena emang Kenapa? ya itu sih vibe-nya, selain vibe santri-santri baru itu apa ya, banyak yang nangis, banyak yang nelfon gitu kan. Dulu tuh kalau nelfon tuh antri guys. Nah aku tuh sempat nangisnya tuh gara-gara ya itu, terus kan tapi aku tuh nggak ngaku kalau aku nggak betah gitu. Oh ya? Nggak ngaku. Pasti kelihatan dong Iya. nangis. Nangis. Ditanyain apa gimana itu waktu itu? Iya, karena aku tuh sekelasnya sama mbak-mbak yang udah aliyah gitu, enggak semuanya MTS. Ya, jadi di pesantren kita tuh guys, bukan SMA, bukan SMP, tapi MTS sama MA, Madrasah Sanawiyah sama Iya. Madrasah Aliyah. Nah, dari kakak kelas aku tuh yang nanyain, baru juga dia juga, kenapa Pak nangis? Enggak, aku tuh pusing kepalanya. Itulah, pusing kepalanya tuh ada aja alasannya lah. Enggak mau ngomong, enggak betul Gak gitu. mau Karena ngakui. karena egonya nih ya. kayaknya enggak, Gengsi bener. kayaknya enggak keren aja gitu. Masa gara-gara enggak betah gitu. Gitu loh. Terus dek, apa yang bikin kamu betah gitu jadinya di pesantren? Kan ada tuh. Bocor gak ya? Guys, sebenarnya ini di dekat rumahnya si Fani nih, di tempat kita ngerekam nih, lagi ada pengajian. Jadi kayaknya bakalan bocor sih, cuman Tapi nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit santai aja lah ya. Ini mah nggak niat-niat banget, jadi Iya. cuma pengen cerita aja gitu. ngobrol aja. Kan tadi disclaimer-nya kan emang dari awal sudah excited, jadi pertanyaan Anda tuh tidak valid untuk saya. Oh iya sih. Pertanyaan Tapi apa enggak ngeklik buat ngelupain apa yang ada di rumah gitu. teman-teman baru. Jujur aja ya, waktu MTS itu, waktu SMP ya, zaman SMP, biar familiar aja ya. Waktu SMP tuh aku tuh emang orangnya suka sama suasana baru. Berbanding Suka. terbalik cuy. Suka sama suasana baru, kayak oke, ini semuanya baru, kayaknya aku harus kesana, kayaknya aku harus ke situ. Pokoknya kayak energi aku tuh full gitu. Terus ketemu sama orang-orang baru, I'm so excited guys, karena nggak tahu ya, kayak seru aja gitu, punya banyak temen, terus bisa ngobrol sama orang-orang, kenal sama banyak orang dari berbagai macam daerah gitu. Kayak wih, gue keren banget ngerasanya waktu itu ya guys, ngerasanya tuh kayak keren banget. Di saat sebelumnya kan di Itu SD aja. kan itu aja, yang di kampung itu aja, kalaupun nggak di kampung itu ya kampung tetangga. Ini kan ketemu dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Surabaya, pokoknya macam-macam kan. Jadi perasaan itu tuh semakin apa ya, semakin menggelora gitu. Jadi semakin semangat tiap harinya gitu. Enggak karena seseorang, satu orang, dua orang. Enggak, ya Allah Van, itu kan baru kelas 7 ya, baru masuk ya. belum ada cinta-cinta. Sebenarnya aduh, males sih guys semuanya. Sebenarnya aku sudah falling in love Gila sih. sama temen kelas aku. Waktu itu kelasnya kelas 7E. Jadi di sana mah bukan pengklasifikasiannya tuh bukan berdasarkan nilai, bukan berdasarkan abjad, tapi berdasarkan cepet-cepetan daftarnya. Kalau semakin cepet daftarnya nanti dapat di kelas A. Nah, aku dapatnya kelas E. Nah, berarti aku terakhir kayaknya. Iya. 7F aku. Soalnya sampai F doang, guys. Ya, iya sebenarnya waktu kelas 7 itu udah ada benih-benih ketertarikan terhadap lawan jenis. Waduh, buset. Cuman karena apa ya? Karena masih bocil ya, jadi belum pacaran, guys. Cuma sekedar suka aja dan bikin semangat buat sekolah gitu, guys. Oh iya teman-teman, sebenarnya aku dan Ade tuh belum kenal pas waktu kelas 7. Benar. Kita santri baru tuh nggak saling kenal gitu. Dan emang beda gurfahnya, Gurfah kamarnya tuh, gitu. Beda kamarnya. Kalau Ade mah di bawah, aku tuh Lantai aku tuh di lantai 2 gitu. Jadi nggak saling kenal gitu. Dan pengen cerita dikit, guys. Kan waktu kamar aku masih di bawah kan suka ngumpul gitu ya. Pokoknya di asrama aku tuh di tengah-tengahnya tuh, di tengah-tengah asrama yang di lantai 1 tuh
yang di atasnya tuh kos apa ya, nggak ada gentengnya gitu, kayak dibiarin terbuka gitu loh, jadi kita bisa duduk-duduk di situ gitu, dan ya seru aja gitu kalau ngumpul di situ. Pernah suatu saat aku tuh ngeliat si Pani, ya emang sih ya cuma sekedar lihat doang ya, kayak kita tuh nggak pernah berinteraksi, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah hai kayak gitu, say hi enggak gitu, cuman first impression aku ke Pani tuh jelek banget. Emang nggak pernah bagus sih first impression aku mah. Jadi aku tuh kayak ngerasa sebel aja gitu lihat dia turun dari tangga gini kayak gitu loh guys. Jadi ini anak songong banget gitu loh, biasa aja dong raut mukanya tuh nggak usah di kayak gituin, kayak gitu tuh lo tuh nggak keren gitu loh. Ada perasaan kayak gitu. Tapi emang dulu aku tuh cuek banget guys, cuek dan cenderung kayak gini tuh, suka kayak gini gitu. Jadi Sinis. ya mungkin dilihatnya kayak serem gitu ya, judes gitu, tapi aslinya mah baik sih. Ketika dideketin mah justru kayak pendiam banget, atau nggak banyak ngobrol kayak sekarang sih Ya, beda lah pokoknya. Sekarang aku bisa ngobrol di depan kamera dengan Ade ya, itu tuh, suatu kemajuan yang iya. sangat-sangat bombastik. Dulu mau tuh males ngomong tuh, apalagi kalau sama temen baru, di suasana baru gitu, di tempat baru, banyak temen-temen baru, itu tuh kayak Apaan tuh? Ininya- Meledak. iya bergejolak sendiri aja gitu. Oh iya, tadi kan sempat nanya ya guys ya, apakah ada seseorang yang membuat kamu bersemangat gitu, yang menjadikan kamu betah di pondok pesantren atau di sekolah? Tadi kan aku udah jawab ya. Sekarang aku balik nanya. Apakah ada seseorang yang membuat kamu lebih bersemangat setiap harinya, bersemangat buat ke pondok dan lain sebagainya? Jawab ini. Jawab ya. Ya kalau dijawab mah ada gitu, tapi mungkin beda dengan Ade, karena aku tuh ini penyemangatnya itu dari kakak kelas, dan itu tuh perempuan gitu, jadi di pondok lah gitu, sering ya kayak misalkan aku males-malesan gitu sholat jamaahnya atau Ditegur. ngajinya gitu, dia yang ngingetin gitu loh, disebut biarannya. Terserah ya, tapi aku mah tadi nggak disebutin. Ya pokoknya dia punya apa ya, Punya peran. ya punya peran buat bikin aku betah gitu di pondok, dan itu tuh sangat berkesan gitu. Coba kayaknya juga kalau nggak ada dia gitu, Widih. kayaknya aku nggak betah sih, soalnya aku tuh ya gitulah, karena awal-awal kan sedih banget gitu. Ya. Gitu Aku sih. paham. Jadi pengen sedikit cerita lagi nih guys, perihal tadi ya kakak kelas. Jadi ada budaya, nggak tahu ya, kayaknya di setiap pondok kayak gini atau enggak, nggak tahu ya. Tapi Jadi kebanyakan mah ada. kebanyakan ada. Jadi ada tradisi nggak tuh? Ada budaya yang dimana namanya itu kakak-kakaan, adik-adian. Ya gitu. Kayak gitu. Jadi misalnya nih perempuan, aku adik kelas nih, punya kakak kelas. Nah misalnya kakak kelas ini tuh kayak perhatian, terus sering ngasih semangat, terus pokoknya saling mengingatkan, kesalingan lah ya intinya. Nah itu tuh bisa dikatakan kakak-kakaan atau adik-adian. Ya, nah dia tuh kakak Adian ini berperan sangat besar ya menurut aku gitu bagi diri aku, karena dia tuh ya entah itu kakak kita atau adik kita, adik-adian kita atau kakak-kakaan kita gitu ya, dia tuh kayak menjadi pengganti peran dari orang tua kita gitu atau keluarga kita. Iya. Jadi kita kan di pondok gitu, nggak punya siapa-siapa gitu. Gak ngerasa sendirian gitu lah ya. Terus kan ada yang ngasih perhatian gitu, ada yang ngasih semangat gitu, itu kan iya kayak gitulah. Jadi emang biasanya kan, maaf guys, jadi biasanya kan kalau kita denger pesantren aja tuh yang ada di otak kita tuh, oh sendirian, harus mandiri, semuanya nggak bisa, pokoknya kita nggak bisa apa ya istilah katanya, manja gitu, semuanya harus serba sendiri dan harus nggak enak
biasanya kan di benak kita kayak gitu. Cuman karena ada kehadiran adik-adikan atau kakak-kakaan, ini tuh bisa menjadi penyemangat kita gitu loh. Minimal kita nggak ngerasa sendirian gitu. Meskipun ya emang ada temen yang apa ya, ya sebaya gitu, yang sefrekuensi gitu, tapi tetap aja teman sebaya kita tuh kayak punya apa ya, ya pasti juga punya kedekatan dengan yang lain gitu. Nah kalau kakak-kakaan atau adik-adikan itu kayak lebih spesifik gitu. Kayak ya kadang ada ngerasa memilikinya juga sih, kayak kalau kakak kita deket sama yang lain atau iya gitu, kalau adik kita deket sama kakak kelas yang lain gitu, atau kakak-kakaan kita deket ada sama kecemburuan sosial. iya gitu, ada yang kayak gitu guys. Cuma kan ya bocil sih, iya. bocil, jadi masih ngerasa kayak gitu. Ya sama manja aja lah kayak ya. sama aja kayak waktu MTS atau waktu SMP tuh, misalnya kita sahabatan nih, sahabat kita deket sama teman kita yang lain, kita kan suka cemburu kayak ya, gitu tuh. kayak gitulah. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kayak gitu. Dan beruntungnya ada kakak-kakaan atau ada yang tuh kayak misalnya kita sakit, ada yang ngasih obat gitu. Pokoknya bener-bener yang dikatain sama Fani tadi, kayak peran pengganti, bukan peran pengganti ya. Apa ya? Pokoknya sosok yang mengisi sesuatu hal yang kita butuhkan gitu waktu di pesantren. Kayak gitu loh bahasanya apa. Ya pokoknya kayak gitu guys. Apalagi ya? Itu kan kelas 7 ya. Berarti perlu waktu berapa lama Fani ngerasa apa ya, nyaman dan betah dan nggak mau, ada nggak sih di tengah perjalanan Fani pesantren, terus Fani tuh ngerasa kayak aduh aku nggak mau banget ya keluar dari sini, atau saking sukanya sama lingkungan pesantren. Nah untuk mencapai ke level situ tuh butuh berapa waktu? 1 tahun. Waduh. 1 tahun Aku guys. Tuh kelas 7 tuh bisa dibilang nggak punya temen seangkatan gitu. Aku tuh lebih betah sama kakak kelas yang alia gitu. Karena tadi kan baru masuk pesantrennya juga kan digabungin sama kakak kelas yang sudah alia gitu. Dan aku tuh suka gabung sama kakak kelas tuh karena banyak impactnya gitu, banyak pelajaran yang bisa diambil, pengalaman juga gitu, dan banyak saran-saran gitu. Nah aku tuh agak gimana ya, betah mah betah, cuma tuh kayak apa jawaan lah, kayak nggak punya teman yang seangkatan tuh, tetep aja gitu ngerasanya kayak kok orang-orang mah pada punya geng gitu. Nah aku tuh enggak. Nah pada waktu kelas 8, nah setahun kemudian kan naik kelas 8 langsung tuh dipindah lagi gurfahnya, kamarnya di perpindahan kamar lah, diacak lagi gitu. Nah aku tuh kebagiannya sama Ade sama Anis. Nah disinilah perubahan sikap saya terjadi. Waduh kayaknya ini agak nggak enak ya. Feel saya udah ngerasa nggak enak nih. Nah, masuk ke obrolan ini nih. Aku tuh punya teman tuh, jadinya punya geng gitu, kelas 8, satu kamar sih. Tapi ada satu kamar nih ya, aku jadi berubah gitu, kayak ya agak males gitu ya apa jamaahnya gitu, karena ya banyak teman gitu, jadi suka ngobrol yang kelewatan gitu sampai Tengah malam. Sampai tengah malam, sampai Lupa waktu lah ya. Ya lupa waktu lah ngobrol sama temen-temen. Nah aku tuh sebenarnya meskipun kayak gitu tapi suka gitu, karena ya itu ada temen yang sefrekuensi dan mendukung saya gitu. Ya. Tapi di Gurfa ini, di kamar yang aku tempatin nih, pas kelas 8 itu ada 3 orang yang sebenarnya apa? Bukan dari golongan kami. Iya kayak beda gitu, nggak satu frekuensi. Jadi 3 orang ini nih ya yang sering ngingetin kita-kitaan gitu, yang males gitu. Iya, ibaratnya jadi orang yang ngontrol kita gitu loh. Iya. Mengingat lah, alarm. Woi, lu udah kelewat batas nih. Jadi satu kamar pas kelas 8 itu berapa aku orang tuh nggak tahu 10 kayaknya. Nah yang 7 itu bandel-bandel termasuk aku nih guys. Nah yang 3-nya ya gitu pendiam dan rajin gitu. Nah 3 orang ini
emang yang sering ngingetin kita gitu. Ya gitulah. Iya. Nah, Berarti disitulah. butuh waktu 1 tahun ya. Iya. Berarti kelas 7 tuh masih kayak naik turun gitu Iya. perasaannya. Nah. Ya beda sih ya, soalnya aku tuh selalu excited dan selalu bersemangat karena ada orang yang aku suka. Iya gitu. Aku juga dulu Tapi itu tuh- lucu banget sih. Aku juga sebenarnya nggak jadi lah. Ya udah, aku aja yang ceritain, kayaknya aku tahu udah arahnya kemana. Gak apa-apa gak? Nggak apa-apa nggak? Bebas. Tapi nggak kalau nggak mau diceritain nggak usah, nggak masak. Enggak sih. Nggak penting sih. Apa ya? Iya, pokoknya dinamika masuk pesantren Iya. tuh bener-bener Iya. kayak gitu. Apa yang bikin kamu tuh suka gitu dari apa ya, pelajaran di pesantren gitu, ngaji apa gitu? Yang bikin suka maksudnya apakah metodenya kayak gitu apa gimana? Atau yang berkesan deh, ngaji apa gitu? Aku inget banget. Pas guys. pas santri Pas baru santri ya. baru ya, oke. Santri cilik namanya. Ya, waktu santri baru. Ini aku pengen nangis. Jadi ada pelajaran atau pelajaran ya? Ya kita sebut aja pelajaran. Namanya tuh pelajaran sorof kan. Jadi metode yang dipakai itu karena waktu itu masih sifir cilik, menghafal guys, menghafal. Dan sedangkan saya ini sejak SD belum mengenal sorof itu seperti apa, dan bener-bener kayak belum nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba pas ngaji, ayo langsung setoran, what? Kayak langsung, apa ini? Aku harus bagaimana ini? Sedangkan yang dihafalin itu guys, gak tahu kenapa ya, waktu itu tuh ngerasa kayak bodoh banget gitu. Kayak fa'ala yaf'ul fa'lan itu tuh kalau di otak kita yang baru belajar, baru ngeliat hurufnya, baru baca kayak ya Allah ini gimana cara ngehafalnya gitu. Udah mahamnya sama, mirip-mirip. Iya. Ya pokoknya mah itu tuh sama semua gitu. Dari asalnya tuh fa, terus ain sama lam. Cuman bedanya tuh harokatnya doang. Kayak fa'ala, fa'alu. Kayak aduh gue gimana gitu. Sedangkan di situ tuh orang-orang tuh udah pada hafal. Aku juga gak ngerti ya itu orang kenapa ya. Kayaknya dia udah pernah belajar sih. Iya, mungkin mereka udah pada belajar atau gimana. Jadi tuh kayak misalnya kita udah hafal, kita store gitu ke ustaznya gitu, ke Ang Adam. Ang Adam. kita store ke Ang Adam gitu. Dan kita nggak boleh baca. Dan kalau kita nggak bisa kita muter lagi, harus ngantri lagi ke belakang, dan itu antriannya panjang banget. Dan aku tuh di situ kayak ngerasa frustasi banget, kayak pengen nangis. Aku nggak bisa. Udah mah asing, ngedadak ngafal di tempat, harus setoran saat itu juga. Iya, jadi kita tuh gak bisa kabur gitu loh. Kita nggak bisa pulang sebelum kita beres. Bayangin loh, dan itu malam coy. Itu Itu sih. malam, itu benar-benar berkesan banget sih. Pertama kali harus ngehafal sorof. Dan aku gak tahu sorof tuh kayak gimana, cara hafalnya juga kayak gimana gitu. Itu sih yang benar-benar berkesan waktu ngaji. Aku mah ini sih yang paling itu kan, yang paling ya termasuk aku juga ngerasain apa yang ada rasain gitu. Tapi aku yang paling suka mah ini pelajaran pas waktu sifir kecil itu yang Angziza tuh. Horib. Ya pelajaran Gorib namanya. Itu tuh kayak apa ya, ngaji Seni Al-Qur'an, iya, seni membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an lah gitu. Kayak misalkan apa ya istilah gitu ya, kan kita ngomong coba majreha kan. iya. Contohnya tuh di dalam Al-Qur'an tuh ada yang baca, Pengecualian. ada pengecualian tertentu gitu, atau ya termasuk ini sih, termasuk wakof dan Wasol. wasol. Itu pun dipelajari gitu. Jadi yang bikin aku nambah lebih baik gitu membaca Al-Qur'annya ya karena pelajaran itu gitu, karena Gorib gitu. Jadi apa yang nanya deh, berarti sebelum pesantren Fani tuh nggak pernah
maksudnya kayak gimana gitu ngajinya? Apa udah Sebenarnya udah malah Al-Quran atau masih Iqra Udah. atau gimana? udah lancar Al-Quran gitu, tapi apa ya, ada beberapa hal yang belum aku tahu gitu, kayak misalkan kan wakaf kan hurufnya Macam-macam. ada bermacam-macam, begitupun wasol gitu. Nah aku tuh kurang paham gitu beberapa tanda tertentu gitu, kayak misalkan titik 3 tuh yang kayak sa tuh, Iya, itu kan harus berhenti di salah satunya. harus berhenti di salah satunya. Dulu kan yang nggak tahu gitu. Hmm. Terus juga di Al-Quran kan ada yang bacaan doa mau melakukan perjalanan tuh kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak ada tuh di dalam Al-Quran, tapi itu kan Pengecualian. pengecualian dan ada gitu dipelajari di kitab Bukhari. Iya, gitu sih. Terus yang lucunya tuh yang pokoknya kita tuh diajarin makhrajul hurufnya yang harus sempurna gitu kan. Iya. Kayak misalnya sok harus bener-bener manyun gitu loh guys, dan itu tuh lucu gitu. Iya, gitu loh. Terus aku ingat banget. Itu kan kita kan ibaratnya kayak shock lah ya, culture shock lah. Ibaratnya kita biasanya jam misalnya abis isya paling main sebentar tidur kan. Sedangkan ini abis sholat isya kita harus ngaji dan itu sampai malam kan. Sampai jam 10 cuy. Sampai ya, jam 10 tuh bagi anak kelas 7 tuh Iya lah. waktu itu kaget Apalagi lah, kan ngantuk sebelumnya lah. kan di rumah kan ya tidur lah. Iya, langsung tidur kan, paling makan malam, nonton TV terus tidur gitu kan. Nah, ketika di pesantren Kaget sih. kaget gitu. Udah Kaget. mah bangunnya jam 3 kan. Bangunnya harus jam 3. Dan itu tuh misalkan malam nih, kayak ampun udah gak kuat banget. Aduh, ini lucu sih sebenarnya. Kayak lucu banget gitu anak-anak kelas 7 ketika menahan ngantuk gitu. Jadi ngajinya tuh sebenarnya kita tuh kayak ngegeleprak gitu loh, kayak di lantai, bukan di kursi atau meja kayak gitu, enggak. Jadi di lantai. Jadi ya sambil silah atau sambil kayak gimana lah ya kakinya. Jadi tuh macam-macam banget anak-anak. Ada yang ngantuknya kayak gini. Ada yang dia tuh berusaha sekuat tenaga agar dia tuh tidak ngantuk, agar dia tuh tidak tidur. Tapi itu benar-benar lucu banget, Cok. Sumpah. Meskipun kayak gitu juga tapi salut sih aku. Tapi iya salut karena dia udah pengen melawan gitu. Cuman jujur aja waktu itu aku bener-bener ketawa liatnya. Jadi gini, aku praktekin. Dia pegang buku ya entah itu buku atau kitab. Jadi dia tuh kayak menahan ngantuk terus twing gitu loh guys. Jadi itu tuh bener-bener gak sekali 2 kali twing lagi. Iya. Dan orang-orang di sekitarnya tuh kayak kan ngejawel gitu, kayak kasihan lah ya daripada dia gini terus kan kayak orang lain nge-DJ. Kayak orang lagi nge-DJ kan dibangunin. Cuman ya emang mungkin dia udah nggak tahan banget gitu, nggak tahan untuk menahan kantuk itu, jadi dia tetap aja gitu sampai muter jarak ke belakang ke depan Ya abang ya asik nonton. tapi beneran, tapi ini niatnya nggak apa ya, Bukan untuk ini ya. menjelek-jelekan, enggak, Untuk mengenang aja gitu Pak. mengenang aja. Dan kita juga nggak nyebutin orangnya ya. Cuman dan orangnya kayak gitu kan banyak, bukan itu Iya. aja. Terus ada juga yang tiba-tiba ngegeleprok gini tuh di lantai. Aku tipe yang kayak gini sih. Oh gitu. Kalau aku yang ngegeleprok gitu. Soalnya kayak PW aja gitu kan. Cuma ya pasti ditegur lah guys, pasti ditegur. Ayo jangan tidur kayak gitu. Cuma ya namanya ya itu shock banget sih awal-awal. Terus apalagi Ditambah udah kan bangunnya kan jam 3 ya. Sorry dipotong. sok-sok. Abis itu kan jam 3 kan mandi lah, sholat tahajud dan lain-lain lah, persiapan Sampai sholat subuh subuh lah. Setelah sholat subuh ngaji lagi guys. Itu gimana kagetnya gitu, kita yang baru Biasanya bangun 12. jam 5:30 loh. baru 12 tahun loh. Itu kan masuk MTS langsung kayak gitu Iya. kegiatannya gitu. Ya shock gitu. Ya gimana langsung betah gitu ya, orang kegiatannya sebanyak itu gitu. Capek lah, ngantuk lah. Akhirnya ya kan berarti kan wajar gitu kalau santri itu banyak tidurnya gitu. Karena dia nggak punya waktu untuk tidur guys.
Bohong banget, apaan sih, orang ngaji juga tidur. Tapi Orang lagi wirid juga tidur. tapi sebenarnya mah uniknya tuh dari santri tuh gini. Sebenarnya bukan kurang waktu tidur sih, kitanya aja gitu. Ya ngantuk kan. Iya, yang ngantuk kan gitu. Lagi sekolah pun setelah kan pulang sholat subuh ya, terus kan ngaji langsung sampai jam 6:30 lah. Ya jam 6 lah. Terus kan siap-siap tuh setelah itu kan langsung berangkat ke sekolah. Iya. Di sekolah tidur lagi guys. Gitu tuh. Dan itu bener-bener kayak kocak banget karena apa ya? Ya sebelumnya kita pas SD nggak pernah gitu Iya. tidur di sekolah, ngapain gitu kan? Dan karena emang sepadat itu kan. Tapi kan harusnya kan yang mewajari, tapi emang diwajari juga sih Iya, sama guru-guru iya. gitu Paling di dibangunin sekolah. mah dibangunin, cuman nggak yang kayak apa ya, yang keras gitu, enggak. Ya mereka juga mewajari gitu. Karena tahu aktivitasnya kayak gitu sih. Sebenarnya bukan kurang waktu tidur sih, kan ngaji malam tuh setelah jam 10 kan harusnya langsung tidur ya karena paginya ini. Iya. Ya emang biasanya santri mah banyak yang harus diobrolin, jadi ngobrol sampai Banyak kayak harus diobrolin nggak tuh? jadi ngobrol sampai jam 12 lebih gitu. Ya akhirnya kan ya tidur aja terus gitu. Waktu ngaji buat tidur, waktu sekolah buat tidur. Tapi uniknya kayak gitu guys. Tapi ya tetap sih apa ya, tetap ya belajar mah gitu. Dan Jadi suatu kewajiban ya. dan ya semoga aja gitu meskipun kita tidur tapi berkahnya kiai ilmunya Dapat, masuk gitu. Amin. Katanya pernah denger ya, tapi nggak tahu ya. Katanya tidurnya santri itu berkah katanya. Iyalah. Kan tidurnya santri tuh tidurnya aja ketika ngaji pun orang Ketika yang udah niat buat ngaji tapi dia tertidur pun itu kehitungnya kan ibadah ya. karena emang niatnya kan emang belajar gitu. Jadi Belajar niatnya kan jangan tidur. kayak gitu. Enggak tidur aja dapat ibadah apalagi enggak gitu. Nah itu. Apalagi Gitulah ya. Yes. Enggak, sebenarnya guys ya, aku tuh bingung sih. Hari ini kan random banget ya. Mengalir aja karena nggak di apa ya, nggak di konsep sebegitu apa rapinya Iya. gitu. Karena ini konten buat ngobrol aja, soalnya ya gini lah pengangguran fresh graduate. setengah jam. Iya. Tapi ini nggak tahu ya, kayaknya suaranya bocor banget apa enggak, kurang paham. Soalnya ini ada genjeringan nih. Udah. Oh iya guys, sebenarnya aku tuh pengen cerita tentang kenakalan remaja, kenakalan kita waktu kita MTS atau SMP di pondok pesantren. Cuman kayaknya itu panjang banget karena Tapi nanti- bener-bener sebanyak itu ceritanya. Jadi nanti paling ada konten khusus kenakalan kita gitu, geng kita gitu. Oh ya, mungkin spoiler aja dulu deh, kita sebutin siapa aja sih nama-namanya nih. Suka nggak mau disebut. Jadi kita tuh ada bersepuluh termasuk saya dan Ade gitu. Siap. Angkat tangan ya. Ada Anis, ini ketua geng. Terus Ade sebagai sekretarisnya. Buset. Terus ya ada Pani gitu, terus Puji, terus Reza, terus Putri, terus Iis, Aisyah, terus Raihatul Jannah atau Ika, terus Mardiana dan Nurrodloh. Ini 10 orangnya ini bangsat semua. Jadi nantikan cerita kenakalan aku dan Ade beserta geng kita itu di konten selanjutnya. Sekarang udah setengah jam Jam lebih. ya, kayaknya orang juga boring mau ngomongin mau dengerin kita ngobrol gitu. Nah, oh iya, spoiler selain itu ya guys, nanti kita juga bakal ngajak teman-teman kita gitu buat ngobrol kayak gini gitu, berbagi pengalaman, nostalgia dan sebagainya gitu, Ya konten-konten nganggur lah ya Cahaya. buat mengabadikan momen aja sama teman-teman gitu. Jadi ya udah gitu aja. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir, tapi nggak tahu ya, kayaknya ada yang nonton gak sih kalian? Atau cuma nonton awal doang terus langsung di skip loh. Pokoknya thank you lah yang udah mampir lah ya bahasanya. Yang udah mampir. Kalau suka atau mau memberikan saran boleh banget ketik aja di kolom komentar. Dan ini sebenarnya nggak terlalu niat buat podcastan gitu. Jadi ya mengalir aja, semoga kalau ada yang suka ya syukur alhamdulillah, kalau nggak suka ya udah skip aja. Gitu. Udah kayak Udah. gitu.
Kita aja. Bye. Bye.